Halo Teknolovers, seperti yang kita ketahui, Indonesia jadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masuk dalam top 20 negara terkuat militernya versi Global Firepower. Itu artinya Indonesia memiliki keunggulan di beberapa sektor. Selain armada militer, kekuatan tiga matra pun didukung dengan kehebatan prajurit tentara dan masing-masing satuan punya pasukan elit yang keahliannya sudah dikenal militer internasional. Nah, kali ini aku bakal ngebahas deretan fakta militer Indonesia menjadi nomor satu di ASEAN. Sambil santai nyimak ulasan aku, ambil cemilanmu dulu yuk biar makin asyik. Tapi sebelum lanjut, arahkan jempolmu untuk klik tombol subscribe dan aktifkan bel notifikasi untuk mendapatkan informasi terbaru dari teknologi populer. Peringkat tertinggi. Peringkat 16 di dunia menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia. Ya, kalau bicara bidang militer memang Indonesia cukup disegani negara lain. Negara yang nyusul di bawah posisi Indonesia tingkat ASEAN, ada Vietnam posisi 24. Diikuti Thailand posisi 26, Singapura peringkat 40 dan Malaysia peringkat 44. Jika kita melihat urutan kelima negara ASEAN ini, Vietnam dan Thailand yang mengejar di belakang Indonesia. So, untuk saat ini Indonesia memimpin militer negara-negara ASEAN. Jumlah prajurit. Sebagai negara terpadat keempat penduduknya di dunia, Indonesia dengan lebih dari 271 juta jiwa penduduk, tak heran jika prajurit militer yang dimiliki Indonesia juga terbilang banyak, yakni 1.080.000 personil yang terdiri dari personil aktif, personil cadangan, dan para militer. Kemampuan tentara tiga matra. Sebelumnya aku pernah membahas soal 9 pasukan elit TNI yang sangat mematikan. Ya, masing-masing satuan TNI memiliki prajurit handal mereka dengan kemampuan di atas kemampuan tentara biasa. Sebut saja TNI Angkatan Darat punya Kopassus, TNI Angkatan Laut punya Denjaka, TNI Angkatan Udara punya Paskas. Nama Komando Pasukan Khusus Kopassus sangat dikenal dunia karena kemampuan tempur yang dimiliki, sanggup menyelesaikan misi di segala medan. Pasukan ini sanggup bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian, dan anti-teror. Pasukan Baret Merah ini tercatat pernah menyelesaikan tugas berat, tak hanya dalam negeri, di kancah internasional pun sukses ditangani. Kopassus kerap melakukan pelatihan khusus bersama negara lain. Banyak kegiatan Kopassus yang dirahasiakan, melihat misi dan tugas operasi yang mereka jalankan bersifat rahasia. Kopassus ini dilengkapi berbagai senjata berteknologi paling mutakhir. Sebut saja Sniper Weapon System atau SWS M24 buatan Amerika Serikat, senapan Barrett M82 yang juga garapan Amerika Serikat, serta senjata yang dipakai Navy SEALs Amerika Serikat, yakni HK416 buatan Jerman. Tak hanya buatan luar, Kopassus pun mengandalkan senapan SS2V5 buatan dalam negeri, di mana teknologinya telah memenuhi standar NATO. Sementara untuk kendaraan tempur andalan Kopassus, ada Komodo buatan PT Pindad, Bushmaster PMV, dan Caspian MK3 buatan Afrika Selatan, juga mendukung Kopassus dalam menjalankan tugas. Nah, sementara untuk pasukan elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalamangkara atau disingkat Denjaka menjadi pasukan yang paling disegani Navy SEAL Amerika Serikat. Detasemen ini dikhususkan untuk satuan anti-teror yang beroperasi di aspek laut. Tentu saja tidak mudah menjadi anggota Denjaka. Para calon personil Denjaka diwajibkan mengikuti pendidikan terlebih dulu. Pendidikan ini berupa ujian bagi mereka agar sanggup menghadapi medan berat setelah dinyatakan lolos seleksi. Seluruh rangkaian pendidikan nantinya akan meloloskan mereka yang sanggup melewati ujian menyeramkan. Dengan demikian, setiap personil Denjaka memiliki kemampuan luar biasa. Saking hebatnya, satu anggota Denjaka bisa disetarakan dengan 120 prajurit biasa. Pasukan Baret Ungu juga turut dilengkapi dengan berbagai senjata canggih.
Di antaranya ada pistol otomatis Sixware P226, P228 berkaliber 9 mm, pistol mitrailleur Uzi kaliber 9 mm, senapan otomatis MP5, dan senapan tembak runduk SG550 berkaliber 5,56 mm. Personil Denjaka juga dibekali submachine gun MP5, HKPSG-1, Daewoo K7, senapan serbu G36, pindad SS-1, senapan mesin ringan Minimi M60, dan Sixware 9 mm. Nah, selain senjata-senjata tadi, ada juga alutsista lainnya seperti RM70 Grad, Merem Jihad LG-1, tank LVT-7 buatan Amerika Serikat, serta tank angkut penantang ombak BMP-3F bersenjata cannon balistik berkaliber 100 mm. Panser inilah yang bakal melindungi awak dan pasukannya dari senjata nuklir, biologi, maupun kimia. Untuk pertahanan udara, ada Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara atau Paskas. Setiap prajuritnya wajib memiliki kualifikasi para komando untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional. Kemudian ada tambahan kemampuan khusus sesuai spesialisasi mereka. Pasukan Baret Jingga ini sangat handal menangani pembajakan udara, serta pembebasan sandera di dalam pesawat, pembebasan sandera di bus yang melaju kencang, kereta api, hingga gedung perkantoran. Mereka memang diterjunkan untuk bisa menyusup ke wilayah musuh dan mengumpulkan data intelijen. Kemudian untuk Satuan Elit Paskas TNI Angkatan Udara juga dilengkapi alutsista canggih demi mendukung misinya mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Di antaranya ada kendaraan taktis seperti DMV-30T buatan PT Dirgantara Indonesia, SSE P6 Ataf yang dilengkapi dudukan senapan, serta Toyota Hilux LSV dengan senapan mesin berat kaliber 12,7 mm. Paskas juga dilengkapi berbagai senapan handal, misalnya senapan asal Prancis Heike-2 dan Heckler & Co MP5 PDW buatan Swiss yang diperuntukkan bagi pengawalan VVIP. Jumlah armada tempur. Indonesia hingga kini terus meningkatkan kuantitas dan kualitas kendaraan tempurnya. Dengan anggaran militer sebesar 9,2 miliar US dollar, kekuatan armada di 3 matra pun satu persatu dipenuhi kekurangannya. Beginilah kondisi armada tempur lini darat Indonesia. Artileri gerak menjadi yang paling banyak dimiliki Indonesia dari negara ASEAN lainnya, yakni berada di peringkat 28 dunia. Sementara untuk armada laut, nah, di sektor laut, kapal korvet Indonesia berada di urutan ketiga dunia. Hanya kalah dari Rusia dengan 85 unit dan China 72 unit. Kemudian kapal patroli yang begitu mendominasi perairan Indonesia di urutan keempat dunia. Dan untuk kapal perang ranjau memimpin ASEAN peringkat 13 di dunia. Lalu untuk sektor udara, secara keseluruhan total armada militer udara yang dimiliki berada di peringkat 28 dunia. Sementara di ASEAN, Indonesia hanya kalah dari Thailand di posisi ke-20. Untuk logistik sendiri, Indonesia jauh meninggalkan negara-negara ASEAN lainnya. Seperti Angkatan Kerja, Indonesia bahkan menduduki peringkat 4 dunia. Sementara untuk kapal sipil, Indonesia jadi yang paling banyak unitnya di dunia. Begitupun dengan yang lainnya, Indonesia memimpin di wilayah Asia Tenggara. Setelah melihat fakta-fakta tadi, tak heran ya jika militer Indonesia menjadi nomor 1 di ASEAN. Indonesia harus bisa mempertahankan atau bahkan lebih meningkatkan lagi kekuatannya. Gimana menurut kamu? Tulis opinimu di kolom komentar yuk. Like dan share juga video ini. Thank you for watching.